Ya, kali ini berbicara mengenai seorang pemain yang baru masuk. Gue lagi baca-baca, ternyata hari ini Shane Petinama sudah resmi jadi warga negara Indonesia. Wih, terima kasih Pak Iwan Bule. Tapi bukan buat Esko ya, terima kasih buat Pak Iwan Bule. Baik, nah kalau melihat secara keseluruhan, bayangkan kalau Indonesia, tim nasional Sintayong, diisi oleh pemain-pemain naturalisasi keturunan yang lengkap. Indonesia, Indonesia, yes! Ada satu lagi pemain baru, Hey, ada pemirsa di atas kertas. Kali ini kembali di atas kertas. Gue lagi happy banget. Dalam kehidupan, kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Pasti semuanya indah, seperti tagline dari di atas kertas. Tapi kali ini sesuai dengan ekspektasi gue. Nah, kali ini gue sendirian. Tentunya ingin berkeluh kesah, ingin curhat, karena tidak ada komentator di samping kiri, tidak ada komentator di samping kanan. Ya, kali ini berbicara mengenai seorang pemain yang baru masuk. Gue lagi baca-baca, ternyata hari ini Shane Petinama sudah resmi jadi warga negara Indonesia. Wih, terima kasih Pak Iwan Bule. Tapi bukan buat Esko ya, terima kasih buat Pak Iwan Bule. Baik, ini satu hal yang sangat menarik. Di atas kertas kali ini gue akan membahas mengenai seorang pemain naturalisasi keturunan yang tentunya hadirnya dia akan memberikan efek yang luar biasa. Tapi sebelumnya, tolong dong subscribe, nyalakan notifikasi lonceng dan share video kemana-mana. Masa baru 42 ribu? 40 berapa ribu? 40 berapa? 42 ribu. Harus bikin 50 ribu, 100 ribu. Itu berkat teman-teman semuanya. Ayo subscribe! Karena tentunya pemirsa Tes10 TV banyak tapi belum subscribe. Jadi kalau makin banyak subscribe, gue makin senang nih bikin konten-konten menarik di Tes10 TV, tentunya di atas kertas. Ya, gue akan membahas tentunya teman-teman Shane Petinama. Ini pemain berusia 24 tahun dan tentunya saat ini bermain di klub Viking. Nah, sebelumnya dia pernah bermain di Telstar, merupakan divisi 2 di Liga Belanda, dan posisinya yang menarik adalah dia di posisi left back dan juga central midfielder. Sesuai dengan keinginan dari Sintayong di tim nasional. Kenapa memakai Shane Petinama? Menurut gua, karena Indonesia masih punya kekurangan di dua posisi itu. Memang kita punya Pratama Arhan, tapi Pratama Arhan juga kan nggak bisa full fit 100%. Kadang-kadang cedera, kelelahan, harus ada pemain yang bisa mendampingi Pratama Arhan atau bersaing ketat untuk mendapatkan posisi left back atau back kiri. Nah, kalau ada satu pemain atau dua pemain di posisi yang sama, ini tentunya akan membuat seorang pelatih lebih mudah memasang strategi. Bisa lawan ini, gue istirahatkan ini, gue pakai dia, gue istirahatkan dia, itu akan bagus. Jadi satu posisi diisi oleh dua pemain yang sama bagusnya, itu akan bagus. Kemudian, gue melihat di Piala AFF terakhir, kelemahan dari Indonesia adalah di lini tengah. Kasihan Mark Klok main sampai 90 menit, sampai capek, sampai kelihatan mukanya Mark Klok seperti itu. Ricky Kambuaya tidak konsisten, kemudian Marcelino posisinya bukan seorang defensive midfielder, jadi kadang-kadang memang sulit. Nah, hadirnya Shane Petinama ini bisa memberikan sebuah harapan besar. Jadi memang ada puzzle yang diisi oleh Sintayong. Sekali lagi terima kasih buat Pak Ketua Umum di akhir jabatannya, beliau kerja keras dan tidak PHP, memberikan proses WNI kepada Shane Petinama ini sehingga bisa cepat didapatkan di bulan ini. Nah, kalau melihat secara keseluruhan, bayangkan kalau Indonesia, tim nasional Sintayong, diisi oleh pemain-pemain naturalisasi keturunan yang lengkap. Nah, gue bahas dulu. Di lini belakang ada Jordi Amat, ada Elkan Bagot. Itu naturalisasi keturunan. Belum juga ada Rizky Ridho, ada Fahrudin. Kan makin lengkap. Jadi posisi itu sudah settle. Kemudian kalau gue melihat juga di posisi bek kiri. Bek kiri bisa diisi oleh Pratama Arhan atau Shane Petinama. Di bek kanan bisa Sandy Walsh, bisa juga Asnawi Mangku Alam. Kan lengkap. Nah, di tengah, kita bicara tengah. Masalah Shane Petinama dan juga Sandy Walsh bisa bermain sebagai seorang central midfielder. Ini sangat banyak pilihan. Tapi, lagi-lagi, pakai panjang, kita belum punya striker. Semoga saja
setelah ini ada striker yang bisa didatangkan atau pemain keturunan naturalisasi yang bisa didatangkan untuk menambal sulam puzzle yang menurutku masih lemah. Kita punya Dimas Derajat, kita punya Dendi Sulistiawan, kita punya Spaso. Tapi memang belum sesuai dengan ekspektasi. Kan di atas kertas semuanya indah. Di atas kertas semuanya sempurna. Tapi kadang dalam hidup tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, bagaimana kita bisa menyikapinya? Nah, kalian bisa nggak menyikapi bahwa kurang striker? Yang ada marah-marah gitu kan. Nah, Piala Asia ini tentunya akan menjadi satu kesempatan besar untuk Sintayong dan juga tim nasional yang dibentuk dengan cukup bagus ya dalam beberapa tahun terakhir setelah Sintayong datang. Ini tentunya bisa memberikan satu hal yang kita tunggu-tunggu apakah hasilnya maksimal atau enggak nih dengan hadirnya para pemain. Kalau lengkap, kemarin AFF kan nggak lengkap. AFF banyak sekali pemain yang tidak datang karena memang bukan kalender resmi FIFA. Meskipun dengar dari berita terbaru atau kabar-kabar bahwa FIFA akan mencoba membuat AFF ini menjadi kalender resmi FIFA gitu. Ini salah satu hal yang positif sih, karena kita penasaran pengen menjadi juara. Thailand udah 7 kali, kita belum juara. Malaysia udah, Vietnam udah, Indonesia belum. Spesialis runner up. Ya kan? Nah, tapi balik lagi ke tim nasional, hadirnya Sen Patinama ini sudah bisa dikatakan menjadi sebuah kemajuan buat Indonesia. Karena Sintayong kan meminta banyak nih list A, B, C, D, E, F, G. Tapi tidak semudah itu untuk membujuk mereka mau bermain di Indonesia. Dan salah satu pemain yang penting ini ya memang ada Jordi Amat, kemudian Elkan Bagot yang sudah bermain di divisi League 2 ya. League 1. Udah naik dari League 2 ke League 1. Sekarang berarti divisi 3 di Liga Inggris. Semakin bagus. Nah, tinggal kapan mereka dikumpulkan. Nanti tentunya nunggu kalender resmi FIFA untuk FIFA Matchday. Nanti mereka berkumpul baru tahu tuh gimana nih tim nasional dengan kehadiran 4 pemain naturalisasi keturunan yang bisa mengangkat prestasi Indonesia. Cuma satu lagi kalau dari gue pribadi, PSSI jangan hanya persaingan menjadi ketua umum nih, harus memikirkan juga bagaimana kompetisi, pembinaan, dan juga tim nasional. Tim nasional salah satunya proses naturalisasi. Ya di posisi lini depan, setuju juga teman-teman kalau posisi lini depan masih kurang. Mungkin kalau bermain di level Asia Tenggara, adanya Dimas Derajat, ditopang dengan materi pemain yang ada saat ini, mungkin cukup. Tapi kalau untuk bermain di level Asia, ya kita ketemu Bahrain, kita ketemu Suriah, kita ketemu yang bagus-bagus ya Iran, Irak, Jepang, Korea gitu. Kita harus punya striker yang memang cukup tajam. Ya kalau boleh pilih sih Erling Haaland, masalahnya Haaland mau nggak jadi tim nasional Indonesia kan nggak mungkin. Contohnya seperti itu. Jadi striker yang mematikan dalam kotak penalti. Kalau dari penjaga gawang, lini belakang, lini tengah sampai lini depan atau sayap kita banyak pilihan. Ya semoga saja Marcelino ini yang kabarnya, oh iya Marcelino loh ke Liga Belgia. Oh Marcelino Ferdinand, banyak dari teman-teman Tes10 TV pemirsa mengatakan Buntia lebay. Wonderkid Indonesia. Coba lihat nanti nih. Nih. Bisa lihat ini konten gua nih. Wonderkid Indonesia. Nanti tolong ya dimasukkan linknya. Itu gua bahas berapa bulan lalu. Gue bilang ini Wonderkid Indonesia dan ternyata memang dirinya sekarang resmi berangkat ke Belgia, bermain di Liga 2 Belgia. Woi, Marcelino Ferdinand dari Surabaya atau Persebaya Surabaya ke Belgia. Semoga ini bisa diikuti oleh pemain-pemain lainnya ya. Kita sudah punya Witan, Egy, Asnawi, Pratama, Marcelino yang bermain di Liga luar negeri. Semoga semuanya, nggak usah main di Liga 1 lah. Kebanyakan ditunda, kebanyakan politis ya kan. Ya gue sebagai pecinta tim nasional, gue bukan pecinta Liga 1 ya, pecinta tim nasional. Lebih baik memang pemain-pemain muda berkarakter ini pindah dulu. Karena nanti kalau tim nasional dipanggil lagi, akan memberikan dampak yang cukup bagus. Ya, gue tergantung aja, kalau Pak Lanyala jadi ketua umum, Liga 1-nya bagus, masuk, ya kan, gitu. Yang penting, ketua umumnya jangan nanti 2024 pergi, gitu. Kalau bisa ya sampai 2027 jadi ketua umum PSSI, jadi programnya jelas, gitu. Program jangka panjang, bukan hanya untuk pencitraan, atau bukan hanya untuk kepentingan pribadi, gitu. Ini kepentingan sepak bola Indonesia. Kalau siapapun nanti ketua umumnya, kalau sampai 2027 beliau menjabat, top. Jadi jangan sampai kayak dulu-dulu ya. Gue di sini berbicara bahwa kadang-kadang ketua umumnya
hanya sebagai batu loncatan untuk langkah politis gitu. Jangan deh. Gitu. Balik lagi deh ke Sen Patinama. Nih gue sangat senang banget nih dengan hadirnya Sen Patinama. Terima kasih sekali lagi buat PSSI, buat agen, buat semua pihak yang sudah mendatangkan pemain ini. Jadi dream come true yang ditunggu-tunggu oleh Sintayong sebagai pelatih, sebagai orang yang meminta nama-nama ini akhirnya bisa terlaksana. Kemudian juga bagi fans semakin percaya diri. Karena kemarin di Piala AFF kan kita nggak tampil 100% nih. Ya kalah sih, kalah. Gue nggak akui Indonesia kalah, tapi tidak tampil dengan full team. Karena kalau full team, semua pemain naturalisasi bisa hadir, ini tentunya membuat tim ini kokoh. Karena kekurangan kita adalah di posisi bek kiri, salah satunya, posisi lini tengah dan striker. At least 2 kekurangan ini sudah diisi. Tinggal striker. Jadi semoga saja setelah ini striker didatangkan untuk menambah daya dobrak timnas Indonesia. Itu mungkin opini dari gua. Setuju teman-teman? Kalau nggak setuju boleh tulis di kolom komen. Kalau setuju kasih jempol yang banyak, kasih like yang banyak, dan juga linknya disebar. Dan juga jangan lupa subscribe dong. Jadi setiap ada video baru dari Tes10 TV, khususnya di atas kertas, kalian dapat notifikasinya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan di atas kertas episode kali ini, yaitu Sen Patinama resmi jadi WNI. Semoga tambah maju atau bisa memajukan kualitas sepak bola Indonesia melalui tim nasional. Terima kasih. Itu opini gua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tio Nugroho sign out. Ciao.